PSSI bakal mendapatkan momentum yang tepat saat ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA mengumumkan bergulirnya FIFA Series 2026 yang akan bergulir pada jendela FIFA Matchday Maret dan April tahun depan. Ini akan menjadi implementasi pertama turnamen setelah FIFA membuat edisi pilot pada Maret 2024. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series. Kabar ini datang di waktu yang tepat bagi timnas Indonesia. Pasalnya, FIFA Series 2026 diperkirakan jadi momentum perdana publik bakal menyaksikan debut pelatih anyar timnas Indonesia. Sebagai informasi, PSSI sudah memberi target bakal memperkenalkan pelatih anyar untuk timnas Indonesia sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Mengingat tidak ada jeda internasional lagi pada sisa waktu 2025, maka agenda timnas Indonesia terdekat akan tersaji pada Maret 2026. FIFA Series 2026 bakal memberikan pengalaman baru bagi timnas Indonesia di ajang internasional. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menghadapi tim-tim dari berbagai konfederasi. Karena itu, timnas Indonesia bakal dapat gambaran seandainya bakal bertanding di ajang Piala Dunia menghadapi tim-tim dari luar benua Asia. Dalam pernyataan terakhir, PSSI telah menyebut ada 5 kandidat yang bakal menjadi pelatih anyar timnas Indonesia. Namun, PSSI belum bersedia menyebut siapa kelima nama kandidat tersebut. PSSI berkomitmen bakal mencari kandidat terbaik yang bersedia melatih timnas Indonesia. Nova Arianto resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Nova bakal memikul target besar untuk membawa tim ke Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Nova resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru tim U20 dalam konferensi pers di GBK Arena Jakarta, Kamis 20 November 2025. PSSI menegaskan Nova dibebani 2 misi utama untuk menembus putaran final Piala Asia U20 dan melanjutkannya dengan lolos ke Piala Dunia U20. Kedua ajang tersebut akan bergulir pada 2027 dan kualifikasinya akan dimulai 2026. Nova tidak menutupi besarnya tantangan yang menantinya. Target sudah diberikan oleh Direktur Teknik maupun dari PSSI. Harapannya, kita bisa lolos ke Piala Asia dan selanjutnya kita bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Nova. Nova memastikan program menuju kualifikasi segera disusun secara sistematis. Setelah ini, kata dia, sesegera mungkin akan memberikan roadmap persiapan tim U20 menuju kualifikasi. Dalam kesempatan itu, Nova menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI yang telah memberinya kepercayaan memimpin timnas di level lebih tinggi. Tujuan saya sejak menjadi pelatih U17 pada 2024 lalu memang adalah bagaimana pemain-pemain muda ini bisa tampil di timnas tingkatan berikutnya, ucap dia. Mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, mengaku pernah dihubungi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, untuk melatih Indonesia. Namun pembicaraannya dengan Sumarji masih berkutat pada hal-hal umum dan belum mengarah kepada tawaran serius. Kapadze sedang ramai diperbincangkan untuk mengisi kekosongan pelatih kepala timnas Indonesia yang ditinggal Patrick Kluivert gegara gagal ke Piala Dunia 2026. Sebab Kapadze sedang tidak terikat kontrak dengan tim manapun setelah mengantarkan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Selepas menyelesaikan tugas di kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapadze juga sukses membawa Uzbekistan menjuarai CFA Nations Cup. Tapi tugasnya bersama tim Serigala Putih tidak berlanjut karena Federasi Sepak Bola Uzbekistan menggantinya dengan Fabio Cannavaro. Kedatangan bek legendaris Italia itu membuat posisi Kapadze digeser menjadi asisten pelatih. Namun jabatan tersebut hanya berlangsung selama 2 pertandingan karena Kapadze mengundurkan diri pada 10 November. Menurut Kapadze, keputusan untuk meninggalkan timnas Uzbekistan dilakukan karena ingin tetap menjadi pelatih kepala. PSSI secara resmi telah menunjuk Nova Arianto untuk mengemban tugas sebagai juru taktik utama timnas Indonesia U20. Pengumuman penting ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor PSSI, tepatnya di GBK Arena, Jakarta, pada hari Kamis sore, 20 November 2025. Mengemban tanggung jawab baru yang lebih besar, Nova Arianto menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola nasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI bersama dengan jajarannya atas kesempatan, atas pekerjaan yang pastinya sangat luar biasa dalam karir saya, ujar Nova. Ia menegaskan komitmen penuhnya untuk menjalankan tugas melatih tim muda ini dengan sebaik-baiknya. Nova Arianto kemudian menjabarkan sasaran utama dari penunjukannya sebagai Kepala Pelatih Garuda Muda U20,
yakni mengantar para pemain junior menuju level tertinggi tim senior. Ia menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah pengembangan karir pemain hingga menembus skuad utama Merah Putih. Lolos ke kompetisi bergengsi seperti Piala Dunia atau Piala Asia dianggapnya hanya bagian dari tahapan yang harus dilalui. Target tertinggi bagi Nova adalah bagaimana setiap talenta muda dapat mencapai skuad inti Timnas Senior Indonesia. Timnas Indonesia U22 kembali menatap panggung SEA Games 2025 dengan ambisi besar. Berstatus sebagai juara bertahan, skuad Garuda Muda datang ke Thailand bukan hanya untuk mempertahankan tradisi emas, tetapi juga menunjukkan kualitas generasi baru yang semakin matang, terutama dengan potensi hadirnya 6 pemain abroad. Pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa SEA Games 2025 bukan ajang yang bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, ia berharap para pemain yang berkarir di luar negeri dapat bergabung demi memperkuat komposisi tim. Saya sangat senang kalau semua pemain bisa bergabung di SEA Games nanti. Kita tidak boleh meremehkan ajang ini meski namanya hanya SEA Games. Kita tetap dituntut untuk memberikan yang terbaik, ujar Indra Syafri. PSSI kini tengah melobi klub-klub luar negeri agar melepas ke para pemain muda Indonesia yang berkarir di Eropa maupun Amerika Serikat. 6 nama yang menjadi prioritas diharapkan bisa hadir untuk memperkuat Garuda Muda. Nama-nama tersebut diantara lain Marcelino Ferdinand, Ivar Janner, Mauro Zylstra, Deon Marks, Tim Geupens, dan Adrian Wibowo. Kehadiran nama-nama ini dinilai krusial karena akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia di setiap lini, mulai dari kreativitas Marcelino, stabilitas gelandang seperti Jenner, hingga opsi menyerang yang bisa diberikan Zylstra maupun Adrian Wibowo. Indra Syafri menilai kombinasi pemain lokal dan abroad akan menjadi kunci mempertahankan medali emas. Yang terbaik harus kita ajak supaya apa yang diinginkan masyarakat Indonesia bisa kita emban dengan baik, tegasnya. Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Meski di atas kertas Indonesia lebih kuat, Indra menegaskan bahwa semua lawan harus diperlakukan serius. Timur Kapadze mengakui pernah dikontak perwakilan PSSI. Pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali mengatakan perwakilan PSSI sudah melakukan interview kepada Timur Kapadze secara mendalam. Timur Kapadze bahkan ditanya soal peluang melatih Timnas Indonesia Senior atau kelompok umur. Satu yang pasti, Timur Kapadze tiba di Indonesia pada Jumat pagi WIB. Tak lama setelah mendarat di tanah air, Timur Kapadze langsung menjalani sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Agenda utama Timur Kapadze di Indonesia adalah menjalani liburan atas undangan salah satu perusahaan minyak dan gas asal Uzbekistan. Rencananya setelah dari Jakarta, pelatih asal Uzbekistan ini langsung liburan di Bali dan Lombok. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan sudah mengantongi 5 calon pelatih Timnas Indonesia. Rencananya pekan depan, Exco PSSI dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwibirs akan mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Lantas, apakah Timur Kapadze masuk ke dalam 5 calon pelatih Timnas Indonesia yang dimaksud Sumarji? Menarik dinantikan kelanjutannya. Rafael Struijk sangat percaya diri menatap cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2025. Menurutnya, Timnas Indonesia U22 datang dengan misi memburu medali emas. Timnas Indonesia U22 telah menuntaskan 2 laga uji coba kontra Timnas Mali U22 sebagai persiapan akhir menuju SEA Games 2025. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-3 dan imbang 2-2 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada 15 dan 18 November 2025. Merah Putih menunjukkan progres positif karena berhasil menahan imbang Mali di laga kedua. Hasil imbang itu membuat Struijk percaya diri dengan kualitas Timnas Indonesia U22. Anda bisa melihat, kami memiliki tim yang sangat bagus, kami punya kualitas, kata Struijk. Lebih lanjut, pemain Dewa United itu menyebut Timnas Indonesia U22 sekarang belum komplit. Ia meyakini masih ada pemain lain yang baru akan bergabung saat SEA Games 2025 nanti. Karena itu, Struijk percaya Timnas Indonesia U22 bisa berbicara banyak di SEA Games 2025. Ia bahkan dengan tegas menyatakan pasukan Indra Syafri datang ke Thailand untuk meraih emas.